Assalamualaikum, selamat pagi Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 4, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pembelajaran 6, pemetaan KD-nya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, Matematika KD 3.1, dan PPKN KD 3.2. Nah, untuk tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, nanti kalian diharapkan mampu mengungkapkan ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Kemudian untuk matematikanya sendiri, nanti kalian diharapkan mampu mengelompokkan ya kumpulan dari mulai angka 41 sampai dengan 99 ya, mencocokkan antara gambar dengan bilangan yang tepat. Untuk PPKN sendiri, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Oke, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang bisa dibuka bukunya halaman 146. Oke, kita baca bersama-sama ya. Siti pergi ke sekolah bersama Lani. Mereka berjalan kaki. Siti bercerita tentang berbelanja ke pasar. Tak terasa mereka sudah tiba di sekolah. Udin mengajaknya berkumpul di kelas. Nah, percakapan antara Udin, Edo, Lani, Beni, Siti, Dayu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Udin. Selamat pagi teman-teman. Aku mempunyai berita penting. Lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Edo menjawab, wow, titik-titik. Nah, wow, itu tanggapannya dari Edo. Berita yang sangat bagus. Aku senang mendengarnya. Kemudian Lani berkata, lingkungan kita memiliki pasar yang bersih. Nah, Beni juga ikut menanggapi jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk. Nah, Siti juga sekolah kita bersih dan indah. Nah, Dayu juga balai desa bersih dan rapi. Nah, kemudian baru Beni lagi. Taman bermain sejuk dan indah. Nah, kemudian mari kita bekerja sama merapikan sekolah-sekolah kita harus lebih bersih dan rapi. Oke, sekarang dari percakapan tersebut, Bu Nuri minta kalian untuk mencari tahu ya atau menemukan mana yang termasuk kalimat pemberitahuan. Ya, kemarin Bu Nuri sudah menjelaskan bahwa kalimat pemberitahuan adalah yang isinya memberitahukan sesuatu. Oke. Di sini kita lihat sama-sama dalam percakapannya Udin, lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Nah, di sini termasuk kalimat pemberitahuan ya yang mana Udin memberitahukan kepada teman-temannya bahwa lingkungan kita atau lingkungannya itu akan mengikuti lomba kebersihan. Kemudian ada Nah, di sini Edo, wow, berita yang sangat bagus. Aku senang mendengarnya. Ini bukan termasuk kalimat pemberitahuan, namun ini yang dikatakan Edo itu adalah tanggapan, kalimat tanggapan ya dari pemberitahuan Udin. Nah, cara Edo menanggapinya adalah, wow, berita yang sangat bagus. Aku senang mendengarnya. Nah, Soliah harus bisa membedakan mana kalimat pemberitahuan dan mana kalimat tanggapan. Oke, sekarang ke Lani.
lingkungan kita memiliki pasar yang bersih. Nah, di sini mengapa Bu Nuri garis bawahi? Karena ini termasuk kalimat pemberitahuan ya. Tani memberitahukan kepada teman-teman bahwa lingkungannya itu memiliki pasar yang bersih. Kemudian ada lagi, jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk. Nah, Beni juga memberitahukan bahwa jalan di lingkungannya itu bersih dan sejuk. Itu juga termasuk kalimat pemberitahuan. Kemudian Siti, sekolah kita bersih dan indah. Ini juga kalimat pemberitahuan ya dari Siti kepada teman-temannya. Nah, Dayu, balai desa bersih dan rapi. Nah, ini juga kalimat pemberitahuan. Taman bermain sejuk dan indah. Nah, yang Bu Nuri garis bawahi itu semuanya contoh kalimat pemberitahuan yang ada dalam percakapan antara Udin dan teman-teman. Nah, kemudian untuk kalimat yang terakhir dari Siti, mari kita bekerja sama merapikan sekolah. Ini adalah kalimat apa? Ada yang masih ingat? Ini adalah kalimat ajakan ya, mengajak teman-teman untuk bekerja sama merapikan sekolah. Nah, harus bisa membedakan mana kalimat ajakan, mana kalimat pemberitahuan, dan mana kalimat tanggapan. Oke, itu tadi ya untuk kalimat pemberitahuan yang ada dalam teks. Nah, sekarang Udin dan teman-temannya bekerja sama. Mereka merapikan sekolah, merapikan kelas dan perpustakaan, merapikan kantin dan toilet, merapikan halaman dan lingkungan sekolah. Semua bekerja dengan gembira. Nah, dapatkah kamu merapikan sekolah seperti Udin? Nah, ketika nanti kalian sudah berangkat sekolah, ya, Bu Nuri harap kalian juga mau ikut bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah kita. Yang pertama, lingkungan di dalam bekerja sama membersihkan lingkungan kelas ya. Ada yang menyapu, mengelap jendela, membersihkan papan tulis, ada yang mengepel, membersihkan meja menggunakan sulak. Ada juga di sini adalah contoh kerjasama membersihkan halaman ya. Ada yang membuang sampah, menyirami bunga, menyapu, menggunting rumput. Nah, ini semua juga termasuk contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, ini juga kerjasama ya. Yang namanya kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan satu tujuan. Nah, ada yang menyiram, menyapu ya. Ini ada yang menggunting sama. Kemudian bekerja sama juga dalam membersihkan lingkungan kantin di sini ya. Ada yang mengelap meja, maaf. Ada yang menata kursi, menyapu juga. Kemudian ini adalah di perpustakaan, bahkan sampai membersihkan toilet ini ya sayang ya, kamar mandi. Nah, nanti ketika kalian sudah berangkat sekolah mungkin juga akan ada yang namanya kegiatan kerja bakti karena kebersihan lingkungan sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, namun kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah ya, baik murid, guru, petugas kebersihan, petugas keamanan, semuanya ikut bertanggung jawab dalam kebersihan lingkungan sekolah. Oke, kita masuk ke materi matematika. Beni bertugas merapikan halaman sekolah. Beni menghias taman dengan kerikil. Berapa banyak kerikil yang dirapikan Beni? Hitunglah. Nah, ternyata di sini ya yang Beni pasangkan atau yang Beni tata kerikilnya masing-masing kotak itu ada 10 kerikil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata masing-masing isinya itu semuanya 10 ya setelah dihitung. Kemudian cara menghitung tidak menghitung satu-satu, namun dengan menjumlahkan ada berapa banyak kotak yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 kotak dan masing-masing kotaknya itu ada 10 kerikil. Maka kita jumlahkan angka 10 sebanyak 6
kali. 10 ditambah 10, 20 ditambah 10 lagi sampai 6. Maka hasilnya adalah 60. Oke, sekarang kita kerjakan bersama-sama ya. Kita cocokkan antara banyaknya gambar dengan bilangan yang ada di sebelahnya dengan cara menarik garis yang tepat. Oke, untuk gambar yang pertama itu ada gambar daun. Nah, dalam gambar daun itu berapa ya kira-kira jumlahnya? Kita tidak perlu menghitung satu-satu. Nah, Bu Nuri ingatkan kembali, tidak perlu menghitung satu-satu. Kita cukup menghitung satu baris saja. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata satu barisnya 10. Ada berapa baris ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata kita bisa menjumlahkan angka 10 sebanyak 6 kali. Ya, jadinya 60. Baru dijumlahkan sisanya. 1, 2, 3, 4. Maka jumlahnya adalah 64. Kita tarik garis ke 64. Oke, kemudian kerikil masing-masing 10. Ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, kita jumlahkan angka 10 sebanyak 7 kali. Kemudian baru kita jumlahkan angka 2 sisanya di sini. Maka hasilnya adalah 72. Oke. Kemudian ada bunga. Nah, masing-masing baris berjumlah 10. Kita hitung barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sisanya 1. 10 kita jumlahkan sebanyak 8 kali. Baru kita jumlahkan 1. Hasilnya adalah 81. Oke. Nah, kemudian kerikil bisa juga kalian hitung ya banyaknya berapa. Nah, dan ternyata hasilnya adalah 99. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke PPKN. Dayu bertugas merapikan toilet. Ada ember terisi air, ada gayung untuk mengambil air, ada tanaman di sudut toilet. Dayu menuliskan aturan di dinding toilet. Nah, aturannya yang Dayu tuliskan itu adalah siramlah aku setelah digunakan. Nah, maksudnya Dayu itu tidak diminta untuk menyiram dayunya, bukan. Akan tetapi aturan ini ditempel Dayu di toilet itu supaya apa? Siapa yang tahu apa maksud dan tujuan aturan yang dibuat Dayu? Ya, ini maksudnya adalah setelah kalian menggunakan toilet, itu kita diminta untuk menyiram dengan air sampai bersih. Agar apa? Agar tidak bau. Itu adalah maksud dan tujuan dari aturan siramlah aku setelah digunakan. Akunya itu adalah toilet. Ya sayang ya. Oke. Pembelajaran kita di subtema 4 pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Nuri. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami materi ya, solihah. Apa yang Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Nah, kurang lebihnya Bu Nuri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.